Baik teman-teman, kembali lagi. Sebelumnya kita telah membuat, pada video sebelumnya kita telah membuat akun GitHub. Nah, pada video selanjutnya ini kita akan membuat repository di akun GitHub kita, dan akan dilanjutkan dengan cara mempush atau mengupload sebuah file dengan menggunakan Git. Jadi pertama kita lihat akun GitHub kita dulu ya, github.com. Nah, di GitHub ini akun yang sebelumnya kita buat pada video temannya itu dengan /coding. Nah, untuk buat repository itu ada dengan cara create repository di sini atau dengan klik tanda tambah lalu new repository. Tapi sebelum kita buat repository, kita akan mendownload dan menginstal Git. Nah, kita buka Chrome atau browser teman-teman, kemudian klikkan Git ya teman-teman, Git. Bagian sini kita klik Git lagi. Nah, di bagian sini kita klik download for Windows. Nah, kita diberikan laman dengan download for Windows, itu kita pilih bagian ini teman-teman. Nah, ini disesuaikan dengan sistem operasi teman-teman, apakah 32 bit atau 64 bit. Karena sistem operasi yang saya gunakan 64 bit, saya klik 64 bit. Nah, di sini dia akan mendownload ya teman-teman. Kita tunggu sampai selesai, karena saya sudah mendownloadnya kemarin, jadi saya cancel saja ya. Nah, kemudian kita masuk ke folder download. Di folder download kita cari Git, download Git ini ya teman-teman. Kemudian kita klik kanan, jalankan secara run administrator, lalu klik yes. Installnya seperti software biasa kok teman-teman. Next. Nah, yang paling penting itu pada bagian Git GUI here itu tercentang ya teman-teman. Klik next. Nah, pada bagian ini dia menyuruh kita memilih kode editor yang kita gunakan. Kode editor yang saya gunakan itu Visual Studio Code, jadi saya klik ini, lalu klik next, klik next, next lagi, klik next, 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 next. Nah, pada bagian ini biarkan saja tidak terchecklist. Lalu kita klik install. Nah, karena saya sudah menginstal sebelumnya, jadi saya tidak akan mengkliknya ya teman-teman, karena saya sudah menginstal sebelumnya. Dan teman-teman jika sudah menginstalnya, jika belum menginstalnya klik install ya. Oke. Nah, menandakan bahwa di laptop kita sudah terinstall Git, yaitu pada contohnya kita folder apa saja. Contohnya kita buka folder contohnya belajar Python. Nah, kita klik kanan, dia ada Git Basir dan Git GUI here. Berarti itu sudah menandakan bahwa laptop teman-teman sudah diinstal Git Bash. Lalu kita akan membuat repository-nya di akun GitHub kita. Ya teman-teman. Nah, caranya itu klik create repository atau dengan klik tanda tambah sini tadi ya teman-teman. Bisa diklik repository. Lalu, nah, pada bagian ini bebas, terserah teman-teman. Tapi saya ada tugas dari dosen membuat repository dengan syaratnya itu, yaitu dengan nama lengkap, dan itu huruf kecil semua dan tanpa ada spasi ya teman-teman. Lalu diikuti dengan name D02211399, lalu diikuti dengan kelas, dan saya kelas D. Nah, di bagian description ini teman-teman bebas isikan apa saja, tapi saya akan mengisikan algoritma dan struktur data 2022. Lalu yang ini biarkan saja teman-teman, tidak usah kita checklist, nanti pada konfigurasi setelahnya. Kita klik create repository. Nah,
ini repository kita di akun GitHub sudah terbuat dengan nama Nurrasuli D022139 kelas D. Nah, untuk ini repository kita sudah jadi, tinggal kita mengupload file ke dalamnya. Nah, di sini kita upload filenya dengan menggunakan Git yang kita download tadi ya teman-teman, Git yang kita download tadi. Nah, caranya itu ketika teman-teman sudah punya file itu bebas teman-teman mau simpan di folder mana saja, tapi saya ada file di sini, algoritma dan struktur data. Kita masuk ke dalam foldernya, lalu klik kanan. Nah, jika teman-teman Windows 10 itu pasti akan langsung muncul di sini, tapi jika Windows 11 kita klik show more option, lalu klik Git Basir ya teman-teman. Nah, ini akan muncul di sini. Setelah itu muncul di sini. Nah, kita akan konfigurasi Git config globalnya dulu. Jadi Git config Git config spasi min global terus user.name spasi. Di sini ya, dia meminta kita masukkan username akun GitHub kita, yaitu rascoding. Jadi rascoding ya teman-teman, rascoding, lalu enter. Kemudian git config lagi teman-teman, git config min global spasi user.email. Nah, ini email, maksudnya email yang teman-teman gunakan kemarin pas mendaftar menggunakan GitHub teman-teman. Jadi masukkan email yang teman-teman gunakan pas membuat akun GitHub. Dan email yang saya gunakan kemarin yaitu nurrasuli29@gmail.com. Kemudian enter ya teman-teman, enter. Nah, selanjutnya perintahnya itu ada ini, git init sampai sini ya teman-teman, untuk mengupload sampai mempush file. Nah, sekarang kita copy git init, klik kanan, copy, lalu kita masuk ke file kembali, klik kanan, paste, kemudian enter, reinitializing. Nah, selanjutnya kita mengupload filenya, upload file yang ada di dalam folder kita ini, folder algoritma struktur data. Nah, untuk melihat file apa saja yang ada, bisa ketikkan git status. Nah, folder yang ada dalam itu episode. Ini ada 4 file ya, ada 4 file. Nah, caranya itu itu dengan git add, perintah git add, dengan perintah git add spasi. Nah, contohnya kita akan mengupload episode 9 ini, file episode 9 image.html. Klik kanan, copy, klik kanan, paste, tutup kurung, lalu enter ya teman-teman. Nah, setelah itu kita akan git commit, copy. Nah, kita pastikan lagi, klik kanan, paste. Nah, di bagian first commit ini teman-teman bebas mengisikan apa saja. Saya akan menggantinya dengan namanya algoritma. Ini bebas ya teman-teman, mengisikan commitnya apa, dan struktur data, lalu enter. Nah, satu file sudah dibuat ya, jadi kita sisa menguploadnya. Tapi sebelum itu kita akan git branch dulu, git branch, di kanan, copy, klik kanan, paste, lalu enter. Oke, selanjutnya kita remote. Nah,
di sini kita remote agar akun Git kita ini terhubungkan dengan akun GitHub kita. Copy, klik kanan, paste. Nah, maksud dari remote ini yaitu git remote at origin https ini username kita diikuti dengan nama repository kita titik git lalu enter. Ini error. Jika error bisa dengan cara menggunakan perintah ini ya teman-teman. Di bagian add-nya kita ganti dengan set URL. Kita ganti dengan set min URL. Lalu kita enter. Oke, sudah berhasil. Kemudian kita sisa git push ini ya teman-teman, git push. Klik kanan, copy, paste, enter. Kita tunggu jika dia berhasil. Oke, ini teman-teman ya, jika filenya itu dia akan seperti ini, berarti ini menandakan bahwa file yang kita upload berhasil diupload ke dalam repository kita. Untuk melihatnya kita bisa dengan cara reload atau refresh ya, refresh akun GitHub kita. Nah, di sini teman-teman yang kita upload tadi itu episode image.html ini itu tadi ada pas saya coba-coba sudah saya push terlebih dahulu, tapi yang kita push yang terbaru itu ini dengan nama commit, algoritma, dan struktur data. Nah, bagaimana jika kita ingin mempush atau mengupload file lagi? Caranya sangat gampang, itu kita tinggal git add diikuti dengan nama file. Untuk melihat nama file apa saja yang dalam, seperti sebelumnya git status. Itu contoh kita akan mengupload episode 8 hyperlink.html. Klik saja yang sana, copy. Nah, sepertinya teman-teman, git add, klikkan, kemudian pastikan, lalu tutup kurung, enter. Lalu kita git commit lagi, git commit ssn ikuti dengan perintahnya apa, contohnya selamat malam, enter. Oke, file berhasil dibuat. Kemudian kita git push. Nah, git pushnya ini tidak usah ada git push min u originnya, tapi langsung git push saja karena ini sudah push kedua kita. Nah, itu terjadi ketika push kedua dan selanjutnya. Jika push pertama kita harus ada git push min u nya ya teman-teman, berarti kita git push, enter. Oke, berhasil ya, filenya berhasil terupload. Kita lihat lagi teman-teman ya, dalam repository kita. Repository kita ini ya teman. Nah, episode 8 hyperlink selamat malam berhasil ya teman-teman. Oke, jika video ini bermanfaat, silahkan share, like, and subscribe. Jika ingin ada yang dipertanyakan, silahkan bertanya di kolom komentar.